Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni ajaran Khawarij. Pertama itu, menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah yang tertuang pada Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yaitu asas pemikiran Khawarij yang paling menonjol adalah bahwasanya pelaku dosa besar tergolong orang-orang yang kafir. Sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang yang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggaplah kafir. Nah, selanjutnya kita beralih kepada ajaran aliran Murji'ah. Nah, yang pertama itu, orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir, karena mereka masih berkeyakinan bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya atau rasulnya, Al-Qur'an sebagai pedomannya, dan rukun iman lainnya. Nah, adapun masalah tempat ketika di akhirat, apakah akan masuk surga atau neraka, atau masuk neraka dulu baru saja masuk surga, atau ditunda sampai ada keputusan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang kedua yaitu para pelaku dosa besar juga berharap agar mereka bertobat dan berharap tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu siapa saja yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang beriman walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Nah, mereka memandang keimanan itu sesuatu yang ada di hati dan hanya diketahui dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita berpindah kepada ajaran aliran Syiah. Nah, Syiah ini berkeyakinan bahwasanya Ali yang paling tepat menjadi iman sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah guru yang ulung, Ali yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syiah menganggap Ali itu adalah seorang iman yang maksum. Orang Syiah menganggap bahwasanya imamah atau kepemimpinan merupakan bagian dari akidah. Iman kepada imamah merupakan salah satu rukun iman yang harus mereka penuhi. Nah, di dalam aliran Syiah muncul beberapa sekte, yaitu sekte Kaisaniyah, sekte Saidiyah, dan sekte Imamiyah. Aliran Qadariyah. Nah, aliran ini muncul pertama kali pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi dan dipimpin oleh Ma'bad al-Juni al-Bisri dan Ja'ad bin Dirham. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya aliran ini sebagai isyarat tentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggapnya kejam. Apabila aliran Jabariyah berpendapat bahwa jika Bani Umayyah membunuh orang, maka itu sudah ketentuan Allah. Hal itu karena hal ini merupakan topeng dari kekejaman Bani Umayyah. Maka aliran Qadariyah membentang atau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah itu adil. Allah akan menghukum bagi orang-orang yang berbuat buruk atau kejahatan dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, menurut paham Qadariyah itu, manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dan memilih menentukan nasibnya. Dan jika Allah telah menentukan nasib manusia terlebih dahulu, maka menurut paham Qadariyah, maka Allah itu zalim. Karena itu manusia harus merdeka memilih atau ikhtiar atas perbuatannya atau khaliqul afal. Manusia harus mempunyai kebebasan berkehendak. Orang-orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanya bergantung kepada qadar Allah saja. Selamat atau celaka manusia itu merupakan takdir Allah. Nah, pendapat tersebut adalah sesat, sebab pendapat tersebut seakan-akan menentang keutamaan Allah dan beranggapan bahwa Allah lah yang menyebabkan kejahatan-kejahatan itu, padahal mustahil Allah melakukan kejahatan. Nah,
paham Qadariyah. Sebagian orang-orang Qadariyah juga mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan perbuatan manusia yang buruk berasal dari diri manusia itu dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa sebenarnya aliran Qadariyah ini berkembang bukan karena Ma'bad al-Juni, tetapi ada seorang penduduk di negeri Irak yang mulanya agak beragama Kristen lalu berpindah atau masuk ke agama Islam, tetapi tidak lama kemudian dia keluar atau kembali ke Kristen lagi. Nah, dari orang inilah Ma'bad al-Juni dan Gailan ad-Damaski mengambil pemikirannya. Nah, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini timbul bersamaan dengan aliran Qadariyah tadi, dan tempat timbulnya itu juga tidak berjauhan. Aliran Qadariyah timbul di Irak, sedangkan aliran Jabariyah timbul di Khurasan Persia. Pemimpin pertamanya ialah Jaham bin Sofyan. Nah, sehingga aliran Jabariyah ini kadang-kadang disebut sebagai aliran Al-Jami'ah. Paham Jabariyah juga berpendapat bahwa hanya Allah sajalah yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Semua perbuatan itu semula dari Allah, dan semua amal perbuatan itu adalah berlaku dengan kodrat dan idraknya. Akan tetapi paham Jabariyah ini melampaui batas, sehingga mengiktirafkan bahwa tidak berdosa apabila berbuat kejahatan, karena yang berbuat itu pada hakikatnya adalah Allah pula. Dan sesatnya lagi, mereka berpendapat bahwa jika orang itu mencuri, maka Allah juga yang mencuri. Jika orang itu sembahyang, maka Tuhan pula yang sembahyang. Jadi kalau orang yang berbuat buruk atau jahat lalu dimasukkan ke dalam neraka, menurut mereka Tuhan itu tidak adil, karena apapun yang diperbuat manusia, kebaikan, keburukan, tidak terlepas dari kodrat dan idraknya. Nah, menurut paham Ahlus Sunnah bahwa segala sesuatu itu memang dijadikan oleh Allah. Sesuatu yang diperbuat manusia, ikhtiar dan kasab bagi manusia adalah sesuatu yang diperbuat manusia merupakan ikhtiar manusia dengan takdirnya. Ikhtiar dan kasab hanya sebab saja, bukan yang mengadakan atau yang menciptakan. Nah, umpamanya kalau sesuatu benda tersentuh api, maka benda itu terbakar. Bila orang makan, maka akan kenyanglah. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua benda itu terbakar api. Semuanya semata-mata karena Allah, dan tidak pula semua nasi yang mengenyangkan. Kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya. Bila Allah menghendakinya, banyak benda yang tersentuh api tetapi tidak terbakar. Banyak orang yang sekuat tenaga tetapi sial dan kemalangan yang diperolehnya. Kita misalkan obat. Jika obat itu mesti menyembuhkan penyakit, maka tidak akan ada kematian, karena segala sesuatu penyakit dapat disembuhkan dengan obat. Bermacam-macam obat, bermacam-macam pula penyakit. Nah, menurut firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya bagi manusia pahala apa yang diusahakannya, dan atas manusia hukuman apa yang diperbuatnya. Aliran Asy'ariyah. Aliran ini dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, seorang keturunan dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, seorang tahkim dalam peristiwa perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali. Dia lahir di kota Basra tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan meninggal tahun 330 Hijriah atau 943 Masehi. Nah, beliau mula-mula berguru pada pendekar Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Jubai. Nah, memang sejak awal Al-Asy'ari
tidak cocok dengannya, dan pada akhirnya aliran Asy'ari ini condong kepada ahli fikih dan hadis. Butuh waktu beberapa lama bagi Imam Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari ini untuk memikirkan ke depannya. Di usianya yang sekitar 40 tahun, beliau bersembunyi di rumahnya selama 15 hari untuk merenungkan hal tersebut, dan pada akhirnya pada hari Jumat dia naik ke mimbar di Masjid Basrah dan mengumumkan secara resmi menyatakan pendiriannya keluar dari kaum Mu'tazilah. Nah, adapun sebab terpentingnya Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, yaitu Mu'tazilah karena adanya perpecahan yang dialami kaum muslimin yang bisa menghancurkan mereka sendiri jika kalau tidak segera diakhiri. Sebagai seorang muslim yang sangat mendambakan atas persatuan umat, dia sangat mengkhawatirkan kalau Al-Quran dan hadis menjadi berubah dari paham-paham Mu'tazilah yang dianggapnya semakin jauh dari kebenaran, menyesatkan, meresahkan masyarakat. Nah, hal ini disebabkan karena mereka terlalu menonjolkan akal pikiran mereka. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa Mu'tazilah dan Qadariyah mempunyai faham-faham keagamaan yang mengoncangkan masyarakat, seperti tidak mengakui ruqyatullah, mengingkari syafaat Nabi Muhammad, mengingkari adanya azab kubur. Dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk, manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri dan tidak mengakui sifat-sifat Allah. Di dalam aliran Asy'ari dia mempunyai 3 buku yang ditulisnya dan ini sangat terkenal. Yang pertama, Maqalatul Islamiyin, yaitu pendapat-pendapat golongan-golongan Islam. Nah, kitab ini adalah kitab yang pertama kali dituliskan tentang kepercayaan golongan Islam dan juga merupakan sumber terpenting karena ketelitian dan kejujuran pengarangnya. Nah, kitab tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, berisi tentang macam-macam golongan Islam. Yang kedua, berisi tentang pendirian ahli-ahli hadis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, berisi tentang bermacam-macam persoalan ilmu kalam. Nah, buku yang kedua yaitu Al-Ibanah an Ushuli Diyanah, yaitu keterangan tentang dasar-dasar agama. Nah, kitab ini menggunakan atau menguraikan tentang kepercayaan Ahlus Sunnah dan diawali dengan memuji Imam Ahmad bin Hanbal dan menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Dan yang terakhir, buku yang terakhir yaitu Al-Luma atau sorotan. Nah, kitab ini berisi tentang bantahan-bantahan yang teratur dan sistematis dengan sorotan yang tajam terhadap lawan-lawannya. Nah, kedudukan Al-Asy'ari sebagai seorang muslim yang benar-benar ikhlas membela kepercayaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, nah, sebagai dasar agama. Di samping itu menggunakan akal pikiran yang tugasnya tidak lebih dari memperkuat dan memperjelas paham mas-mas agama. Imam Al-Asy'ari meninggal atau wafat tahun 324 Hijriah atau 934 Masehi. Nah, setelah beliau meninggal beberapa tahun kemudian, aliran Asy'ari ini memiliki atau mengalami kemunduran atau surutnya karena adanya pengikut sementara yang lebih agak condong ke rasionalisme. Karena itu timbulnya pihak-pihak yang menentangnya, yaitu pengikut mazhab Hambali. Tetapi keadaannya tertolong ketika Dithomul Muluk, seorang menteri dari Bani Saljuk, mendirikan 2 buah madrasah yang terkenal. Yang pertama di Dhomiyah di Naisabur dan di Baghdad, di mana hanya aliran Asy'ariyah sajalah yang boleh diajarkan. Nah, sejak itu aliran Asy'ariyah menjadi aliran resmi di negara itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran Mutaridiyah. Nah, adapun ajaran Mutaridiyah
yaitu dalilnya berlawanan arah. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini tidak akan mungkin kadim karena di dalamnya terdapat keadaan yang berlawanan, seperti diam dan gerak, baik dan buruk. Nah, keadaan tersebut adalah baru, dan sesuatu yang tidak terlepas dari yang baru maka baru pula. Kemudian selanjutnya dalil terbatas dan tidak terbatas. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini terbatas. Pihak yang terbatas adalah baru, jadi alam ini adalah baru dan ada batasnya dari segi bendanya. Benda, gerak, dan waktu selalu bertalih erat. Sesuatu yang ada batas adalah baru. Kemudian dalil kualitas. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini tidak bisa menggandakan dirinya sendiri atau memperbaiki dirinya yang rusak. Kalau alam ini ada dengan sendirinya, tentulah keadaan tetap satu. Akan tetapi alam ini selalu berubah, yang berarti ada sebab perubahan itu. Selanjutnya aliran Mu'tazilah. Nah, adapun ajaran Mu'tazilah yaitu at-tauhid atau tauhid. Ajaran pertama ini berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah yang Maha Esa. Konsep tauhid menurut mereka adalah paling murni sehingga mereka senang disebut pembela tauhid. Selanjutnya al-adil atau keadilan. Paham keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berperilaku adil dan mustahil dia membuat zalim kepada hambanya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang baik bagi manusia. Selanjutnya al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Tuhan wajib menepati janjinya, memasukkan orang mukmin ke surga, dan menepati ancamannya, mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa ke dalam neraka. Selanjutnya al-mansilah bin al-mansilatain atau posisi di antara dua posisi. Nah, paham ini menyatakan orang yang berdosa besar ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tapi juga tidak kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum bertaubat, ia masuk ke neraka selama-lamanya, akan tetapi siksaannya lebih ringan daripada orang kafir. Selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar atau perintah mengerjakan kebaikan dan melarang kemungkaran. Setiap orang mukmin wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Nah, adapun perbandingan aliran kalam, kebebasan berbuat. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan, memilih, dan mewujudkan perbuatannya. Akan tetapi, mereka harus bertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat kelak. Selanjutnya, menurut Jabariyah, bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya perbuatannya dan tidak memiliki kewenangan untuk memilih semua rencana manusia yang pada hakikatnya telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kedudukan wahyu dan akal. Nah, menurut Mu'tazilah, akal adalah sumber pengetahuan yang paling utama, sedangkan wahyu sebagai pendukung akal. Jadi, terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan ketetapan wahyu. Maka wahyu harus ditakwilkan supaya sesuai atau mendukung ketetapan akal. Menurut ahli sunnah wal jamaah, dalam memutuskan suatu perkara, mereka merajuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Sunnah Nabi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Akal pikiran tidak memiliki kapasitas untuk menakwilkan Al-Quran, menafsirkan atau menguraikan kecuali dalam batas-batas tertentu. Nah, selanjutnya dosa besar. Menurut Khawarij, orang berdosa besar itu kafir, artinya keluar dari Islam atau murtad. Oleh karena itu halal untuk dibunuh. Sedangkan menurut Murji'ah, orang yang berdosa besar itu tetap masih mukmin dan bukan kafir, ataupun
dosa yang dilakukan terserah Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Sedangkan menurut Mu'tazilah, orang berdosa besar yang tidak bertaubat hingga matinya, dia akan mukmin dan bukan pula kafir, tapi keduanya dihukum sebagai orang fasik.